Sehubungan dengan pemeliharaan sahabat, gimana nih? Kalau sampai nggak dapat kerja dari sahabat nih, gimana? Apa saya harus berkompromi supaya tidak kelaparan kami, supaya ada pakaian yang dapat kami makan, dan lain sebagainya. Pada saat kita berkompromi, kita sedang menempatkan kepercayaan kita kepada apa yang ada di dalam dunia. Yang kita harus pusatkan adalah apa yang dapat kita gantungkan kepercayaan kita kepada Allah kita. Masalah di Taman Eden itu masalah makanan dan apa? Masalah makanan dan pakaian. Dan terbukti bahwa apa yang dicari manusia, apa yang dicari dan dibuat oleh manusia dalam konteks makanan dan pakaian itu, nggak ada yang memuaskan. Kalau kita menyembah Tuhan, maka bukan hanya Tuhan akan mengetahui semua kebutuhan kita, menambahkan apa yang perlu ditambahkan dalam kehidupan kita, tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus menyembah Dia. Jadi, seberapa cepat Anda mengizinkan, jika ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk berkompromi atau mengorbankan ketaatan pemeliharaan sahabat Anda. Jadi, bagaimana kita pada saat kita dihadapkan dengan masalah ekonomi dalam keluarga kita? Ya, bagaimana ketaatan kita dalam pertanyaan ini sehubungan dengan pemeliharaan sahabat? Gimana nih? Kalau sampai nggak dapat kerja dari sahabat nih, gimana? Apa saya harus berkompromi supaya tidak kelaparan kami, supaya ada pakaian yang dapat kami makan, dan lain sebagainya. Jadi ini kita akan coba bahas di bagian tambahan ini. Bagaimana masalah pertimbangan ekonomi ini ya sehubungan dengan apa? Ketaatan kita, kesalehan kita, kerinduan kita untuk selalu bersama dengan Tuhan itu bagaimana dapat disinkronisasikan ya pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan ketaatan kita. Tapi kembali mari kita lihat sedikit, kembali kita ulangi apa yang dikatakan tentang pelajaran kita, krisis yang akan datang yang mana apa? 2 Timotius 3:12 katakan kita akan menderita. Dapat menderita aniaya. Mungkin saat ini tidak dikatakan secara fisik, tapi suatu saat mungkin akan terjadi secara fisik ya, bukan mungkin lagi, tapi pasti akan terjadi secara fisik. Tetapi mungkin saat ini bibit-bibit itu aniaya itu mungkin sudah tertanam. Bagaimana nih kebutuhan saya ini? Gimana nih kebutuhan saya kalau saya tidak bekerja pada hari Sabat? Aduh, gimana nantinya ini? Jadi sudah mulai ada apa? Kita akan dianiaya, menderita dari segi kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita, mental kita, dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu akan terjadi. Sudah dikatakan itu akan terjadi. Yohanes 15:20, Yesus sendiri juga kembali katakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, umat manusia juga akan apa? Mereka juga akan menganiaya kamu. Tidak heran, Petrus seperti tadi kita sudah baca katakan apa? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan api siksaan yang datang kepadamu, sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi inilah krisis yang akan datang dan itu akan selalu dimulaikan dengan masalah ekonomi. Dengan masalah ekonomi. Wahyu 13:17 katakan. Wahyu 13:17 katakan, pada saat binatang itu akan mencoba untuk menggerakkan kekuatan kuasanya ya, kata lain ya. Dikatakan apa? Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Besok dan sesudah dan pada hari Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang bilangan binatang atau tanda binatang tersebut. Tapi poinnya pertama di sini, kita lihat di sini masalah apa? Masalah ekonomi ini. Ini masalah kebutuhan kehidupan mendasar dari manusia, ya. Untuk dapat membeli dan menjual apa yang dapat untuk kebutuhan mendasar kita, membeli menjual makanan, mungkin pakaian, tempat tinggal, ya, transportasi kita dan lain sebagainya. Jadi ekonomi itu adalah sesuatu hal yang sangat berkuasa, so powerful. Ya, siapa apa negara atau di mana dapat kita katakan negara adidaya, negara yang berkuasa di seluruh dunia saat ini. Apa itu negara apa itu? Rusia? Oh tidak. Ya, Jerman? Oh tidak. Tentu saja negara di mana saat ini kami berada. Amerika Serikat. Dan apa tanda kekuatan Amerika Serikat, saudara? Apa tanda kekuatannya? Oh, Anda pasti akan, mungkin militernya. Militer. Militer mungkin ya dari segi jumlah serdadu mungkin lebih banyak serdadu di People's Republic of China atau apa di China ya. Di China ya. Karena People Republic of China, saya bingung antara itu China atau Taiwan itu. Tapi anyway, China. China lah yang memiliki mungkin lebih banyak serdadu. Ataupun Rusia atau North Korea mungkin. Tapi dari segi kelengkapan senjata dan lain sebagainya, tentu saja dari Amerika Serikat. Tapi kekuatan utama ya. Kekuatan
utama Amerika Serikat itu tidak lain dan tidak bukan itu ada di mana? Di ekonominya, saudara. Di ekonominya. Ada Adam Tose dikatakan apa? Bahwa ekonomi adalah media utama kekuatan Amerika. Kekuatan militernya. Kekuatan militernya itu, kekuatan militer atau kekuatan teknologinya dan lain sebagainya itu dapat Anda tambahkan adalah produk sampingan daripada kekuatan ekonomi yang Amerika miliki. Negara-negara lain tidak sembarangan mau cetak uang. Negara-negara lain, kita biasanya di Indonesia, saya bukan ekonom ya, tapi sedikit baca sedikit-sedikit, tapi saya tidak mengaku sebagai seorang ekonomis. Tapi poinnya adalah banyak negara itu untuk mencetak uang itu harus dilihat dulu, kita punya simpanan emas kita ini ada nggak nih? Seberapa banyak simpanan emas kita itu, disitulah juga kita bisa seberapa banyak nilai emas yang kita miliki, baru kita nilai apa? Nilai uang yang kita cetak. Kalau kita cetak uang kebanyakan daripada emas kita, wah inflasi kita. Kalau kebanyakan uang yang beredar di pasaran, istilah ekonominya ya, kita akan apa? Inflasi. Uang kita jadi tidak berharga. Seperti orang-orang dulu di Zimbabwe, di Afrika, uang itu jadi apa? Tidak berharga. Itu jadi untuk kertas biasa aja yang dilempar-lempar untuk bikin pemanas kalau lagi musim dingin di Zimbabwe dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh sembarangan cetak uang. Tapi Amerika tidak lagi, patokannya tidak lagi emas. Tahun 1950 itu sudah dihilangkan itu. Patokan dengan emas itu. Amerika mencetak uang saja. Kenapa? Karena hutang-hutang Amerika itu tidak akan pernah membangkrutkan Amerika untuk sejauh saat ini dengan kata lain ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu hutang-hutang Amerika dan segala macam itu dibeli. Jadi pada saat dia membelikan apa? Dia mencetak uang itu dibuat apa? Itu menjadi satu apa? Pinjaman. Dan negara-negara lain pikir, wah ini Amerika negara berkuasa. Mereka membeli surat-surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat. Jadi dia nggak pernah apa? Dia nggak akan merasa takut untuk apa dengan kata lain ya, dengan bodoh-bodohnya ya. Ini ekonomis bodoh-bodoh sedikit dengan kata lain. Mereka tidak takut-takut untuk cetak uang karena itu bisa dijadikan surat hutang, dibeli oleh negara-negara lain untuk supaya kalau Amerika maju ya, ada bunganya dan lain sebagainya, mereka bisa apa? Mereka bisa memperoleh keuntungan pada saat mereka memarkirkan uang-uang negara mereka itu di mana? Di Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat sampai jatuh, semua negara juga akan jatuh. Jadi tidak ada yang mau jatuh ya. Jadi walaupun ada ancaman-ancaman inflasi oleh sebab Amerika Serikat itu mencetak uang ya atau membuat itu, tapi tidak separah Indonesia kalau mau mencetak uang dan lain sebagainya. Jadi ekonomi itu sangat apa? Sangat dikatakan memiliki kekuatan, kuasa yang terbesar adalah ekonomi. Dan ekonomi ini juga yang membentuk bahkan perpolitikan di Amerika Serikat. Kalau ada presiden Amerika Serikat yang memiliki kasus skandal seksual seperti Bill Clinton, tetapi kenapa dia dipilih kembali padahal dia ada masalah moral yang dia miliki. Kenapa? Karena pada saat itu ekonomi Amerika lagi maju. Tidak heran pemimpin strategi kampanye dari Bill Clinton yang bernama James Carville, dia menyukakan ini, it's the economy stupid. Kenapa sampai Bill Clinton waktu itu ada masalah itu, kenapa dia nggak bisa dilengsarkan? Karena orang-orang senang aja, nggak masalah pemimpin mereka itu ada masalah moral, yang penting ekonominya maju. Jadi ekonomi itulah yang menjadi penentu. Yang penting nggak peduli saya mau presidennya mau macam-macam, nggak ada masalah. Yang penting kebutuhan saya itu dipenuhi secara ekonomi. Jadi itu kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan mendasar manusia itu adalah masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi ya. Bukan moral. Nah, kenapa saya katakan ini bukan satu masalah moral ekonomi? Kenapa? Karena ya salah satu perdebatan ya pada saat saya di Filipina bersekolah di Filipina, ada seorang kardinal di Filipina yang bernama Kardinal Sin, S-I-N. Jadi kardinalnya namanya, tapi itu bukan dia berdosa, tapi memang namanya Kardinal Sin, ya. Kardinal yang di Filipina. Dia katakan kalau orang mencuri kalau dia kelaparan nggak ada masalah. Jadi firman Tuhan katakan jangan kamu mencuri itu tidak kena kepada seseorang yang dalam keadaan kelaparan dia mau mencuri. Dan ini menjadi satu perdebatan. Apakah pada saat kita kelaparan, stealing food when you are hungry, should it be a crime? Apakah kita mencuri makanan pada saat kita kelaparan, apakah itu merupakan satu crime atau kejahatan? Dan ini diperdebatkan dan bukan hanya diputuskan di Italia ya, di Italia
pada tahun 2016, ya, berapa tahun lalu itu, pengadilan tertinggi di Italia, Mahkamah Agung Kasasi, memutuskan bahwa seseorang yang sangat membutuhkan dan mencuri sejumlah kecil makanan, itu bukanlah suatu apa? Kejahatan. Ini ada satu toko di Girona, ya, bukan di Girona, di Genoa, ya, yang mana ada seorang yang karena kelaparan dia curi apa? Dia curi keju, harganya cuma sekitar $5, ya. Harganya $5, ya, keju tersebut, ya, Rp75.000, ya, Rp75.000, ya. Jadi dia curi dan dia dihukum, dia sempat dihukum orang tersebut yang mencuri tersebut, ya, 6 bulan dia dihukum. Tapi akhirnya hukumnya itu dirubah oleh Mahkamah Pengadilan Tertinggi, Mahkamah Agung Kasasi di Italia, dan katakan apa? Stealing food out of necessity not a crime. Itu bukan satu apa? Kesalahan. Nah, kenapa Kardinal C dan mungkin sampai Mahkamah Agung ini, mungkin mereka katakan itu ada ayatnya. Wah, ada ayatnya. Nah, saya bersyukur bahasa Indonesia itu sudah sedikit di Alkitabnya. Tapi kalau kita lihat dari Amsal 6 ayat 30, bahasa Indonesianya, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Bahasa Indonesia itu sudah diinterpretasikan, ya, bukan diterjemahkan lagi. Tapi sesungguhnya kalau dari bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya itu bukan satu hal yang negatif, ya. Dengan kata lain yang dituliskan itu dari Amsal 6 ayat 30 bahasa Inggrisnya, people do not despise a thief if he steals to satisfy his hunger when he's starving. Jadi manusia tidak apa? Manusia tidak memandang rendah, manusia tidak menghakimi atau memandang rendah, tidak menghina seorang pencuri jika dia mencuri untuk memuaskan rasa laparnya ketika dia sedang kelaparan. Jadi inilah ayat ini. Jadi mereka banyak orang katakan, oh kalau demikian manusia tidak akan memandang rendah. Dan seperti yang kita lihat tadi kan, banyak orang di Amerika Serikat ini katakan, ya kalau memang lagi kelaparan dia, kalau dia mau mencuri sedikit di supermarket, ya oke lah, kasihan kita kan bersimpati kepada dia. Ya. Jadi itulah dari sudut pandang manusia. Maybe kita dalam simpati kita, aduh kasihan daripada dia kelaparan, is okay lah. Berapa sih itu $5 dia mau curi, ya. Jadi people do not despise a thief. Manusia tidak akan tidak memandang rendah jika seorang pencuri mencuri untuk memuaskan rasa laparnya ketika dia sedang kelaparan. Tapi sekali lagi, ini adalah pandangan manusia. Ayat ini bukan sedang menyatakan bahwa itu sudut pandang Allah, bahwa itu diakui oleh Allah. Ayat ini sedang berbicara, seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kenapa? Karena itu dari manusia yang dapat memiliki simpati terhadap orang tersebut. Akan tetapi, ini bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Terus terang saja, ini bukan puji Tuhan untuk Alkitab bahasa Indonesia. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Seakan-akan ayat ini menyatakan pasti dia akan dihina, ya, dengan tanya. Tapi dari aslinya sebenarnya orang lebih bersimpati. Ya, orang lebih bersimpati kalau dia mencuri karena ia lapar. Tapi sekali lagi, ini adalah sudut pandang manusia. Sudut pandang Allah jangan hanya berhenti di Amsal 6 ayat 30. Harus baca Amsal 6 ayat 31. Ayat berikutnya katakan apa? Inilah dari sudut pandang Allah. Manusia bisa bersimpati, manusia mungkin tidak akan melihat hina orang yang mencuri karena kelaparan. Tetapi sudut pandang Allah itu apa? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya. Harus diserahkan. Inilah wisdomnya Salomo, ya, yang diinspirasikan. Jadi dengan kata lain, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya. Harus apa? Diserahkan. Harus diserahkan. Artinya Allah tidak berkenan, ya. Dan konsekuensinya itu apa? Konsekuensi manusia memuaskan nafsunya. Itu ingat kata nafsu di sini, karena ini di akhir pelajaran kita akan lihat, ya. Nafsu karena apa? Lapar, ya. Manusia kalau nafsu kita karena lapar, mungkin manusia bisa bersimpati, tetapi Allah tidak, ya. Allah tidak bersimpati. Dengan kata lain, harta rumahnya sekalian harus diserahkan. Kenapa enggak hanya membayar 7 kali lipat? Lalu kenapa segenap harta isi rumahnya harus diserahkan? Supaya kenapa kok kejam sekali nih orang yang dihukum nih, seperti cuman karena kelaparan, karena dia mencuri karena kelaparan. Kenapa? Supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, mencuri saat kelaparan dapat membangun simpati manusia,
Tetapi pencuri tetap harus membayar atas kesalahan atau pelanggarannya, dan dia membayar dengan sangat mahal. Dan pembayaran itu bukan karena Allah bilang, kamu memang sudah mencuri, ini kamu memang Allah tekan dia sampai dia apa? Allah sampai tekan, sampai istri, isi rumahnya harus diserahkan. Apa Allah kejam begitu ya? Dia kan kelaparan dia. Tapi intinya bukan karena Allah ingin supaya dia menderita, tetapi supaya dia lebih percaya kepada Allah. Itu inti daripada ayat ini. Supaya dia sekarang sepenuhnya dia serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Sepenuhnya berserahkan kepada Tuhan. Ya, kalau dia serahkan, bukannya dia sudah kembalikan apa yang dia curi, tapi dia serahkan seluruh isi, segenap harta isi rumahnya masih ada. Artinya saat ini dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Itulah inti ayat ini. Itulah inti ayat ini. Jadi mencuri dalam tekanan ekonomi itu berasal dari keinginan nafsu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita anggap yang kita apa? Kita butuhkan. Ya, kita butuhkan. Jadi ini pandangan manusia. Kita butuh makanan. Kita butuh apa? Pakaian. Namun Yesus berkata, Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Yesus berkata bahwa kita harus mempercayai Bapa Surgawi untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ya. Jadi kita akan menghadapi masalah krisis ekonomi. Kita seringkali bersimpati, berkompromi, dalam menghadapi tekanan ekonomi, seringkali kita dapat berkompromi dengan kebenaran, dengan apa yang Tuhan inginkan kita terjadi. Ya, kita dapat berkompromi, tapi kita tidak boleh berkompromi. Kenapa? Karena pada saat kita berkompromi, kita sedang menempatkan kepercayaan kita kepada apa yang ada di dalam dunia. Yang kita harus pusatkan adalah apa yang dapat kita gantungkan kepercayaan kita kepada Allah kita. Terus sebabnya Matius 6 ayat 31 dan 32 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang manusia semua tahu, cari itu dia. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Kamu memerlukan semuanya itu, dan aku akan memenuhinya. Bunga bakung, burung, aku berikan makanan, bunga bakung dan lain sebagainya itu memiliki keindahan yang lebih daripada jubahnya Salomo dan lain sebagainya. Itu terus kalau Anda terus baca konteks dari Matius 6 ini yang kita sudah sering pelajari ya. Jadi ada dengan kata lain, ada yang lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Matius 6 ayat 25 katakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Kenapa ini dua? Kenapa ini makanan dan pakaian itu yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 25? Karena itu adalah simbol daripada kebutuhan yang dianggap paling mendasar dari manusia. Bukannya rumah dan apa ya. Tapi kalau rumah kan bisa sewa apartemen dulu gitu. Tapi poinnya sekarang ini makanan dan pakaian itu kebutuhan mendasar. Tapi itu adalah mewakili sesuatu lainnya. Makanan dan pakaian itu bagi manusia berdosa. Makanan itu mewakili cinta kepada kenikmatan. Kalau kita makan kan, waduh enak sekali. Kalau kita berpakaian ya, kita mewakili, waduh bagus nih, baju saya ini, pakaian saya sudah lumayan lah. Aduh jangan pakai pakaian compang-camping. Jadi kedua standar kepuasan manusia ini mewakili cinta apa? Pleasure, kenikmatan, makanan, sedap, kita kenyang, kita langsung duduk, tertidur setelah kita makan, menikmati makanan yang indah. Dan pakaian kita mewakili apa? Waduh, dapat dipuja-puji karena kita memiliki pakaian yang apa? Pakaian yang bagus. Ya. Pakaian. Jadi, mewakili cinta kenikmatan, makanan, mewakili pujian bagi diri adalah apa? Pakaian. Dan bagi manusia itulah kehidupan yang penuh. Ya. Minimal standar kepuasan apa? Standar kepuasan manusia. Ya. Standar kepuasan manusia. Biarpun rumahnya nggak ada, tapi yang penting makanannya bisa makan, yang nggak kelihatan kurus kering seperti orang di Afrika, dan pakaiannya bagus. Yang penting ada yang katakan biar nggak punya makanan atau rumah, tapi yang penting pakaiannya itu apa? Aksinya itu yang apa? Yang bagus. Dan itulah standar apa? Standar kepuasan manusia kan? Makanan dan apa? Pakaian. Nah, Allah katakan, bukan makanan dan pakaian. Itu Allah tahu kita butuh. Allah tahu itu adalah standar apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada yang lebih. Ada yang lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Ya, apa itu? Kalau kita sudah baca Matius 6 ini,
ujung-ujungnya akan kena di Matius 6 ayat 33. Apa dikatakan di sana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Makanan dan pakaian itu apa? Akan ditambahkan apa? Kepadamu. Manusia mencari makanan dan pakaian, tetapi tidak akan pernah menemukan kepuasan dari makanan dan pakaian. Tidak akan pernah. Coba Anda, berapa banyak pakaian kita yang kita beli, ya. Tetapi setelah kita beli dari waktu ke waktu, ya nggak pernah puas-puasnya kita beli. Sampai begitu banyak pakaian yang kita beli, bahkan kita tidak pernah pakai. Tapi pada saat kita lihat di toko, waduh, memberikan kepuasan pakaian tersebut, ya. Dapat memberikan kepuasan. Akhirnya nggak dipakai-pakai juga. Mungkin sudah jadi kekecilan. Kenapa? Karena kita juga memenuhi kepuasan makanan, sampai pakaian yang kita beli tahun lalu udah kekecilan. Gitu ya. Udah kekecilan. Jadi, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. Tuhan tahu bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itulah yang memberikan kepuasan, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Tolong ingat ini, makanan dan apa? Pakaian. Kenapa? Karena inilah masalah pertama manusia, tentang yang menyebabkan kita menjadi, yang masalah di Taman Eden itu masalah makanan dan apa? Masalah makanan dan pakaian. Dan terbukti bahwa apa yang dicari manusia, apa yang dicari dan dibuat oleh manusia dalam konteks makanan dan pakaian itu, nggak ada yang memuaskan. Nggak ada yang memuaskan. Tuhan sudah bilang, oh semua pohon dalam taman ini apa? Boleh kamu makan. Semua pohon dalam taman, kecuali satu, manusia nggak mau puas. Dia ambil yang satu itu. Buyarlah mereka oleh sebab makanan, ya. Itu yang terjadi kan kepada Hawa. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, makanan, dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya, dan dia kemudian apa? Berikan kepada suaminya. Mereka tadinya, sebelum mereka jatuh dalam dosa oleh sebab makanan ini, mereka memiliki jubah kemuliaan Tuhan. Ya. Mereka memiliki pakaian, tapi apa akibatnya? Oleh sebab mereka yang menginginkan apa? Segala sesuatu yang sedap kelihatannya, yang di mata mereka itu yang sedap-sedap. Akibatnya apa? Mereka kelihatan, terbukalah mata mereka. Ayat berikutnya, Kejadian 3 ayat 7. Kita sudah baca, ayat 6 tadi ya. Ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Lalu mereka menyemat daun buah pohon ara dan membuat apa? Cawa. Tapi tidak cukup. Udara situ cukup dingin karena dosa ya. Menjadi dingin. Tuhan yang harus membuat apa? Pakaian dari kulit buat mereka. Jadi coba lihat. Apa yang manusia coba untuk puaskan diri mereka. Makan ya. Ya, makan. Tapi itu tidak memberikan apa? Tidak memberikan kehidupan yang terbaik. Ya. Saya waktu datang dari Ethiopia, datang ke Amerika, waduh, dengan segala kerinduan, mau ingin makan makanan Amerika, Standard American Diet, SAD, SAD, atau sedih. Bahasa Inggrisnya SAD, artinya sedih, ya, Standard American Diet. Hampir saya kena Standard American Disease. SAD juga, Standard American Diet, Standard American Disease. Oleh sebab apa? Makanan, pingin makan. Cuman lihat-lihat tuh di TV tentang steakhouse dan lain sebagainya. Tapi itu mengerikan sekali, tidak memberikan kepuasan, terus terang saja. Dan juga dengan pakaian gitu ya. Lihat di Ethiopia, menderita pakaian begini dan sebagainya. Tapi seberapa banyak pakaian dapat kita pakai dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, hidup bersama Tuhan itulah yang justru lebih memberikan kepuasan terbesar. Ya. Memberikan kepuasan terbesar. Jadi coba kita lihat. Pada saat kita saat ini dapat berkompromi hanya karena kita ingin apa? Hanya karena kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar kita. Ini saya harus menyiapkan makanan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan saya apa? Saya harus mempertahankan sumber-sumber kebutuhan ekonomi saya tersebut. Dan begitu ada tekanan ekonomi, hari Sabat atau apapun ya yang dapat terjadi pada kita, maka kita dapat apa? Berkompromi karena kita pikir kita mau mempertahankan makanan dan pakaian, rumah, posisi dan lain sebagainya. Tetapi pelajaran yang kita lihat dari Taman Eden, pelajaran yang kita lihat dari Raja Salomo, setelah dia memiliki semuanya, dia katakan semua tanpa Tuhan itu adalah apa? Sia-sia. Semua tanpa Tuhan adalah sia-sia. Yang terpenting yang dilakukan Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah, yang berbicara tentang semua kesia-siaan oleh sebab keinginan-keinginan manusia. Dia katakan kita yang terbesar itu adalah takut akan apa? Pengetahuan akan Tuhan. Memiliki kebenaran Tuhan.
Jadi kita diminta untuk tetap percaya dalam keadaan tekanan ekonomi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Dalam menghadapi krisis terakhir, yang akan memberikan dampak kepada kehidupan ekonomi, kebutuhan ekonomi kita. Mungkin kita harus terus ingat ayat-ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mencari dahulu kebenaran Tuhan. Walaupun harus masuk lubang singa, walaupun harus masuk dapur api, mereka tetap percaya Tuhan akan bisa lepaskan. Dan betul, Tuhan dapat apa? Tuhan dapat lepaskan mereka. Tapi jikapun Tuhan, dan Sadrak, Mesak, Abednego katakan, jikalaupun Tuhan tidak lepaskan kami dari dapur api, atau mungkin Anda dapat katakan, sekalipun Tuhan tidak dapat keluarkan saya dari tekanan ekonomi, saya tidak akan berkompromi. Saya tidak akan berkompromi. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, saya tidak mau berkompromi. Dan kita akan melihat bagaimana di dalam dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego dapat melihat Yesus Kristus. Dan kita akan melihat pada saat dalam tekanan ekonomi, saat kita memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dalam keadaan dilempari batu seperti Stefanus, disitulah dia tidak merasakan sakit oleh batu-batu yang sedang dilempari kepadanya. Tapi Stefanus, kalau Anda membaca kitab Kisah, dia sedang memandang Yesus yang berdiri di samping kanan Bapa pada saat dia menderita, pada saat dia dianiaya. Jadi tekanan ekonomi itu, apapun yang dapat terjadi, jangan sampai kita berkompromi. Lihatlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 5, kita sudah baca ayat 1 dan 2. Ayat 5 katakan apa? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Gimana dong pendeta ini? Gimana? Masa depan saya ini jadi suram, madesu nih kalau saya tidak lakukan ini, tidak lakukan itu pada hari Sabat dan lain sebagainya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Saya tekankan sini apa? Hawa nafsu, nafsu makan, nafsu pakaian, dan lain sebagainya. Hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Oh, saya sudah tidak sempat tuliskan kata arena, tapi tidak ada kata arena. Tapi semuanya itu hanyalah apa? Penyembahan berhala. Kembali, pelajaran kita pada saat krisis terakhir. Saat krisis terakhir itu adalah masalah apa ya? Masalah penyembahan. Salat adalah masalah penyembahan. Siapa yang kita mau sembah? Dan semua itu dapat menjadi satu hal yang tidak akan meresahkan kita kalau saudara dan saya, seperti lagu kita tadi, pada saat ini, pada hari ini, memilih untuk menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, maka bukan hanya Tuhan akan mengetahui semua kebutuhan kita, menambahkan apa yang perlu ditambahkan dalam kehidupan kita, tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus menyembah Dia. Kiranya itulah keputusan kita ya, keputusan kita semua. Saya baik di dalam nama Yesus.